KMJ sendiri dan seberapa efektif kegiatan tersebut dalam menumbuhkan sikap patriotisme pada mahasiswa? Karena saya selaku ketuanya, jadi saya akan mengajak teman-teman itu buat mengabdi ke masyarakat. Karena yang pertama tadi kan poinnya buat menumbuhkan rasa patriotisme. Jadi sebenarnya nanti setelah saya dan teman-teman melakukan mengabdi kepada masyarakat, itu menumbuhkan atau menunjukkan salah satu faktornya tadi buat kepedulian terhadap masyarakat. Itu juga saling membantu lah kepada masyarakat gitu. Jadi mungkin nanti harapan kedepannya program yang akan kami jalankan yaitu untuk menjalankan program pengabdian kepada masyarakat. Ya, tantangan yang dihadapi dalam menanamkan jiwa patriotisme di kalangan mahasiswa saat ini, terutama di era digital atau globalisasi. Jadi kan kalau kita berbicara tentang tantangan itu kan pastinya banyak ya yang akan kita temui di kalangan mahasiswa, apalagi kayak kita generasi Gen Z, kita kan pasti mikir biasanya oh ini nih buat apa kedepannya, ini ada dampaknya atau enggak, apalagi kayak kita mendingan kita anak muda tuh kita duduk, kita diam gitu kan, kayak gak usah capek-capek. Nah cuma dari dibalik itu tantangan yang akan kita temui di lapangan nanti pastinya dari partisipasi dari teman-teman, karena kan misal saya berkegiatan otomatis nggak semua teman-teman itu bersedia dan mau ikut bergabung. Jadi salah satunya tantangannya itu adalah partisipasi. Kemudian juga berhalangan lagi dengan kesibukan teman-teman, makanya bisa kalau mau buat kegiatan kita harus luangkan waktu buat diskusi dulu kepada teman-teman siapa yang bisa ikut, terus siapa yang nggak bisa ikut itu alasannya kenapa, kita kaji dulu ya. Mungkin dari dua inilah tantangan yang akan muncul ke depan. Apa sih yang masih kurang atau perlu diperbaiki dari program HMJ saat ini? Komunikasi. Nah, dalam organisasi itu komunikasi menjadi kunci penting. Jadi, setiap orang itu harus bisa menjaga komunikasi antar anggota. Kalau misalkan mereka kehilangan atau ketinggalan informasi, terus komunikasi antar anggota yang lain, bisa jadi ada cekcok gitu loh. Ada antara pengurus-pengurus yang lain, anggota-anggota yang lain. Nah, seperti itulah sikapnya. Harapan Kakak kepada mahasiswa agar semangat patriotisme dapat terus terjaga dan berkembang di lingkungan kampus, Kak. Harapan saya mahasiswa dapat menjadi generasi yang memiliki rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi persatuan, menghargai keberagaman, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui ilmu yang dimiliki. Saya juga berharap mahasiswa tidak hanya memahami patriotisme sebagai bentuk cinta kepada negara, tapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, dan aktif membangun lingkungan kampus yang positif. Metode pengajaran apa yang Ibu anggap paling efektif untuk mata kuliah yang Ibu bawakan dan mengapa dipilih metode tersebut? Oke, jadi ada beberapa metode yang Ibu gunakan ya, khususnya pada pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah discovery learning. Kenapa menggunakan discovery learning? Karena di sini kalian sudah universitas ya, kalian sudah di jenjang perguruan tinggi, otomatis kalian harus belajar untuk mengungkapkan bagaimana pendapat kalian. Karena di sini discovery learning itu dia penggunaannya student learning center. Jadi siswa lebih banyak ini mengungkapkan pemikirannya, mencari tahu. Dia makanya kan lebih banyak kayak tugasnya seperti ini, kamu harus ini mencari tahu lebih banyak karena memang berpusat pada student learning center. Kita discovery learning. Yang kedua, Ibu juga biasa gunakan problem based learning. Sama juga siswa juga yang pada prinsipnya ya, siswa lebih banyak untuk mencari tahu prinsip dan lain-lain.
Bagaimana Ibu menyelesaikan cara mengajar agar bisa dipahami oleh mahasiswa dengan latar belakang kemampuan yang beragam, Bu? Kita harus mengetahui bagaimana dasar kemampuan mahasiswa. Ya, biasanya itu menggunakan namanya pretest. Ya, kita lihat sampai di mana nih kemampuan mahasiswanya. Mahasiswanya sudah ada dasar tidak? Nah, apalagi bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris adalah foreign language, sehingga kadang ibu memberikan yang untuk pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 itu biasanya ibu memberikan pada dasar-dasar bahasa Inggris, karena setelah ibu lihat, setelah ibu perhatikan dan observasi kalian mahasiswa ternyata banyak ya, anggaplah 50% diantara mahasiswa ini dasarnya masih kurang, sehingga diberikan pada saat pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 mid-test itu lebih banyak menggunakan bahasa Inggris dasar. Kemudian pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 itu nanti menjurus pada jurusan masing-masing. Kalian adalah sospol, berarti bahasa Inggris di sospol. Kalau misalnya pertanian, bahasa Inggris pertanian. Matematika, bahasa Inggris matematika, kayak gitu. Jadi kita sudah tahu ini kan beragam mahasiswanya dan jurusan kalian juga berbeda. Jadi harus sesuai dengan jurusan kalian. Bagaimana Bapak menginstruksikan strategi agar benar-benar membentuk capaian pembelajaran bukan sekedar kemampuan menghafal atau mengulik informasi? Biasanya tugas-tugas yang saya berikan itu lebih banyak laporan-laporan kegiatan atau kegiatan pribadi yang sifatnya kegiatan pribadi yang berkaitan dengan topik yang saya berikan. Kalau berkaitan dengan masalah manusia, maka tugas yang diberikan itu biasanya bagaimana manusia memandang kehidupan sehari-hari, itu adalah dia menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Terbesar dalam menerapkan penilaian yang berfokus pada penguasaan, kompetensi, dan karakter dibandingkan sekedar pemberian nilai akademik. Tantangan terbesarnya sangat banyak. Itulah sudah tantangan dalam yang mungkin masing-masing dosen, karena tantangannya itu bagaimana kita memberikan nilai yang sesuai dengan mahasiswa, yang benar-benar kita ambil ini, kita berikan ini. Contohnya kalau memberikan nilai itu kan selain penguasaan materi, ada namanya karakter. Karakter itu mencakup apa? Kalau karakter itu lebih kepada sikap. Selain akademik juga, kita juga melalui karakter. Jadi tantangannya kita bagaimana? Mungkin kalau saya lebih pada proses awal perkuliahan, sebisa mungkin saya memberikan wawasan atau pengetahuan bagaimana mahasiswa ini dapat sesuai dengan karakter atau standar yang saya mau, supaya nanti di nilai akhir mereka mencukupi apa yang standar karakteristik atau akademik yang saya mau. Jadi saya sebisa mungkin untuk mahasiswa itu jangan fail, jangan sampai tidak lolos dalam kuliah saya. Tapi kembali pada mahasiswanya, apakah dia mau kerjasama atau tidak. Jadi tantangannya di situ, bagaimana kerjasama atau mahasiswa ini mau diajak untuk kompromi, untuk kerjasama dalam pembentukan nilai masing-masing. Perubahan mendasar apa yang perlu dilakukan sistem penilaian di universitas agar lebih mendorong kemandirian dan kreativitas mahasiswa? Bagaimana membentuk mahasiswa itu untuk lebih disiplin ya, dan lebih mengikuti aturan. Saya rasanya begitu. Karena bisa dibilang mahasiswa di Unika ini sangat amat jauh dari standar aturan dan juga standar sistem yang sudah dibuat. Bagaimana mahasiswa di Unika ini bisa mengikuti itu sebenarnya. Supaya apa? Supaya mendorong kemandirian dan kreativitasnya.
Kalau dia terlalu malas, banyak diberikan contohnya kelonggaran, diberikan konsekuensi, itu tentunya akan sangat menghambat mereka. Menghambat dalam bentuk apa? Mereka jadi malas-malesan, sekedar kuliah. Jadi saya maunya pendidikannya mungkin lebih ketat, gitu, lebih disiplin, sehingga mahasiswanya juga lebih bisa bertindak selayaknya SOP yang sudah dikasih atau yang sudah kita mulai nikah. Jadi SOP itu bukan cuma sekedar aturan tulisan saja, tapi juga suatu aturan yang harus ditaati dan dipatuhi. Supaya apa? Kalau mereka malas-malas kuliah, maksudnya cuma 1-2 kali dalam satu semester, tentunya tidak ada ilmu atau pengetahuan yang mereka dapat. Tentunya kreativitasnya juga kurang terasah. Jadi itu sih kalau dibilang dari poin ketiga, mungkin kepada sistem atau kepada ya kedisiplinan yang harus dia lebih diketatkan kepada mahasiswa supaya lebih mandiri, lebih kreatif, lebih bertanggung jawab, lebih memiliki perasaan mereka ini punya hak belajar yang penuh.